Oke. Pertidaksamaan nilai mutlak ini kelanjutan dari persamaan nilai mutlak ya. Kalau pertidaksamaan jelas tandanya bukan lagi tanda sama dengan, tapi bisa jadi tandanya lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan ya. Itu berhubungan dengan pertidaksamaan. Nah, yang akan dibahas di sini pertidaksamaannya bentuknya nilai mutlak satu variabel. Nah, di sini kita harus mengenal dulu sifat-sifat nilai mutlak ya. Sifat-sifat nilai mutlak atau pertidaksamaan nilai mutlak seperti ini. Ya, di sini ada untuk setiap A bilangan real ya, untuk setiap A X bilangan real. Jadi A dan X-nya bilangan real. Yang pertama, jika A-nya lebih dari sama dengan 0 dan nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, maka didefinisikan atau dijabarkan menjadi min A kurang dari sama dengan X kurang dari A. Gitu ya. Jadi ini penjabarannya. Kalau yang kedua, ketika dia kurang dari ya si A-nya ya, berarti kalau kurang dari 0 maksudnya berarti A-nya negatif ya. Kalau A-nya negatif, terus di sini ada bentuk pertidaksamaan nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, sementara tadi A-nya negatif, maka tidak akan ada atau tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan, atau kesimpulannya tidak ada himpunan penyelesaiannya. Ya, kenapa? Karena nilai mutlak kan selalu positif. Kalau di sini kurang dari negatif kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kalau nggak mungkin berarti tidak ada himpunan penyelesaiannya. Kalau yang ketiga, ketika A-nya lebih dari sama dengan 0, lalu di sini pertidaksamaannya nilai mutlak X lebih dari sama dengan A. Maka dijabarkannya X lebih dari sama dengan A atau X kurang dari sama dengan negatif A. Gitu. Jadi bisa dijabarkan. Kalau yang keempat, jika A-nya kurang dari 0, berarti negatif juga nih ya. Lalu di sini pertidaksamaannya adalah nilai mutlak X lebih dari sama dengan A, ya maka di sini jawabannya adalah semua bilangan real X. Jadi sebetulnya tidak perlu dijabarkan lagi, ya gitu. Jadi kasus-kasus yang tidak perlu dijabarkan adalah kasus nomor 2 dan nomor 4, ya gitu. Ketika A-nya negatif. Ya, tapi biasanya kalau hanya melihat apa ini namanya? Melihat teori begini ya di matematika biasanya agak repot juga ya. Itu teh maksudnya kemana gitu. Maka kita akan coba dengan beberapa contoh soal ya. Nah, di sini yang pertama kita akan aplikasikan teorema atau sifat yang pertama ya. Ketika A-nya lebih dari sama dengan 0 atau 0 positif ya, A-nya positif atau 0, lalu ditanyakan adalah X-nya kurang dari sama dengan A, maka kita jabarkan min A kurang dari X kurang dari A ya. Nah, ini bagaimana sih menerjemahkannya? Nah, kita lihat di sini ada contohnya ya. Jadi posisi A itu ada di sini ya. Berarti ini kalau kita identifikasi ya, ini kalau kita identifikasi berarti ini adalah A-nya ya, gitu kan? Nah, jadi di sini udah ketahuan A-nya 5, berarti kasusnya adalah si A-nya masuk ke sini. A lebih dari sama dengan 0 karena A-nya di sini 5. Nah, ketika muncul pertidaksamaan seperti ini, maka dijabarkannya menjadi seperti ini ya, gitu. Kita akan coba jawab ya. Jawab. Nah, ketika kita memiliki nilai mutlak X kurang dari sama dengan 5, ya berarti mengikuti rumus yang pertama atau sifat yang pertama, maka ini dijabarkan menjadi min 5, ya ngikutin ini ya. Min 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Ya. Dan karena yang di tengahnya sudah dalam bentuk X, berarti ini sudah selesai. Ya. Maka kalau ditulis dalam bentuk himpunan, himpunan penyelesaiannya adalah min 5 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 5. Ya gitu. Selesai sampai situ. Gampang ya? Jadi kalau baca teori biasanya pusing, tapi pas diaplikasikan biasanya lebih kebayang gitu ya. Walaupun pada akhirnya akan ketemu juga dengan bentuk-bentuk yang pusing gitu ya. Gitu, tapi bertahap gitu. Sampai yang pertama ini bisa diaplikasikan? Mengaplikasikannya bisa? Bisa ya? Gampang ya? Ada pertanyaan dulu nggak? Ini suara Bapak kedengaran kan? Kedengeran, Pak. Kedengaran ya? Pak. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Bisa nggak? Pertidaksamaan yang sederhana. Bisa ya? Bisa. Oke, kita lanjut dulu. Atau mau kita contohin
yang lain ya, contohin yang lain biar ada pembanding. Misalnya kita bikin contohnya nilai mutlak X kurang dari sama dengan berapa ya? 12 misalnya. Ya, jadi si A-nya atau si angka di sininya dia positif gitu ya. Nah, berarti kita jabarinya gimana? Min 12 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 12. Dan ini sudah langsung selesai ya. Tinggal ditulis himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya min 12 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 12 ya gitu. Jadi tinggal ditulis saja ya. Nah, sekarang masuk ke bagian yang kedua. Ketika kasusnya tidak bisa atau tidak ada himpunan penyelesaian ya gitu. Nah, jadi di sini kalau ada kasus kayak gini, ini langsung aja kita tulis tidak ada bilangan real X yang memenuhi atau himpunan penyelesaiannya tidak ada ya gitu. Kenapa? Karena di sini A-nya negatif 2. Jadi ketika muncul soal seperti itu ya kita jawab nilai mutlak X kurang dari sama dengan min 2 ya berarti ini tidak ada penyelesaian ya. Maksudnya tidak ada penyelesaian itu ya tidak ada X yang memenuhi. Kenapa? Karena ini berkontradiktif dengan definisi nilai mutlak di mana kita tahu bahwa ketika ada nilai mutlak gitu ya. Ketika ada nilai mutlak ini selalu apa hasilnya? Selalu apa ini? Selalu positif ya. Paling kecilnya berapa ini? Paling kecil? Nah, paling kecil 0 gitu. Jadi paling kecil aja 0 nilai mutlak X teh di sini harus mencari yang kurang dari negatif 2. Ya berarti nggak mungkin kan gitu karena berapapun nilai X ketika dinilai mutlakan maka yang paling kecil itu dia 0 ya selebihnya dia positif. Jadi kalau yang diambilnya adalah yang kurang dari negatif ya nggak mungkin ya nggak mungkin ada negatif 2 aja nggak mungkin ada gitu apalagi yang kurang dari negatif 2 gitu. Ya, makanya bisa langsung ditulis tidak ada penyelesaian. Ya, tidak ada penyelesaian, notasi himpunannya bisa kita tulis dengan himpunan kosong begini ya. Jadi himpunan kosong teh hanya kurung aja gitu. Atau biasanya ada simbol 0 dicoret gitu. Nah, ini namanya himpunan kosong ya gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya bentuknya pilihan ganda ya, pada nggak ada misalnya pilihan tidak ada penyelesaian, berarti kalian cari yang ini nih himpunan kosong, gitu ya. Simbolnya bisa yang kurung aja, ya dalam kurung kurawal gitu ya. Atau misalnya ada 0 dicoret, itu namanya himpunan kosong atau artinya tidak ada penyelesaian, gitu ya. Sampai nomor 2. Jadi nomor 2 ini kasus yang sebetulnya jarang sih, ya. Sebetulnya yang nomor 2 itu jarang ada karena biasanya kalau soal-soal yang ada itu yang memiliki penyelesaian. Tapi kalian juga harus tahu bahwa ada kasus di mana si soal itu tidak perlu lagi kita uraikan karena tidak ada penyelesaian. Ya, salah satu contohnya kasus yang nomor 2 ini, gitu ya. Gitu. Jadi ini jarang muncul sebetulnya di soal ya, tapi harus tahu gitu. Kita lanjutkan. Yang ketiga, nah ini bisa diselesaikan ya yang seperti ini mah. Ya, jadi kuncinya adalah ketika si A-nya dia positif ya gitu. Si A-nya dia positif gitu. Ini A-nya berarti kita bisa jawab bisa jabarkan. Nah, kita jabarkan di sini nilai mutlak X kurang lebih dari 7. Jadi kalau kurang dari tadi namanya interval tertutup ini ya. Kita mundur dulu. Nah, kalau ini namanya interval tertutup ya. Interval tertutup T dia punya batas sebelah kiri dan dia punya batas sebelah kanan gitu ya. Jadi kalau pakai garis bilangan yang ini nih, kalau pakai garis bilangan yang ini dia posisinya adalah min 5 di sebelah kiri, terus 5 di sebelah kanan dan intervalnya yang ini ya gitu. Daerahnya yang ini karena dia berada di tengah-tengah. Ini namanya interval tertutup. Gitu. Jadi untuk apa ya? Untuk mengingat gitu. Oh, kalau kurang dari interval tertutup, kalau lebih dari ini interval terbuka. Ya, gitu. Jadi X kurang dari min A atau X lebih dari A ya. Kalau tadi di kalimat yang pertama itu ditukar ya, X lebih dari A, X kurang dari min A-nya di sini ya. Tapi sama aja itu ya. Pokoknya gini, kalau negatif dia kurang dari, kalau positif A-nya dia lebih dari gitu aja. Ya, maka ini dijabarkannya jadi apa? Jadi X kurang dari sama dengan min 7 gitu ya. Atau X lebih dari
7 ya, lebih dari sama dengan 7. Gitu ya. Jadi X kurang dari negatif 7 atau X lebih dari 7. Dah. Dan kalau di sininya sudah jadi X ya, ini sudah X, ini juga sudah X, berarti sudah sederhana. Kalau sudah sederhana bisa kita tuliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian, yaitu himpunan penyelesaiannya ya kita tulis ulang ya. Kurang dari negatif 7 atau X lebih dari 7 ya, selesai begitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya A-nya positif, dia bisa diuraikan gitu. Kalau A-nya negatif, dia sebetulnya tidak perlu diuraikan lagi. Gitu ya. Tapi bentuk seperti ini ya. Jadi kalian harus lihat bentuknya juga. Ya, bentuk-bentuk seperti ini. Ya, ini diselesaikannya begini. Oke, sampai ke yang ketiga. Contoh yang ketiga aman, masih bisa, masih bisa. Masih bisa ngikutin ya, masih mengerti ya? Bisa. Saya. Nah, selanjutnya yang keempat. Ya, kalau yang keempat nih kasus yang tidak atau jarang juga ini ya. Kasus yang jarang juga tapi harus tahu gitu ya. Jadi ini tidak perlu lagi diuraikan ya, jawabannya langsung semua bilangan real X ya. Nah, nanti gimana notasi himpunannya ya? Kita jawab dulu. Nah, ini kasus yang A-nya negatif ya. A-nya negatif. Ini A. Ketika ada nilai mutlak X kurang dari sama dengan negatif 11 ya, maka ini jawabannya langsung ya ke sini. Semua bilangan real X yang memenuhi ya. Semua bilangan real X memenuhi gitu. Nah, tapi maksudnya apa? Ya, maksudnya kayak tadi lagi. Ini tadi nilainya selalu positif ya, paling kecil 0 kan? Paling kecil 0. Nah, gitu ya. Jadi itu logika awalnya. Nilai mutlak X itu ya dia selalu positif atau paling kecil 0. Ketika disuruh mencari nilai mutlak X ya, X-nya berapa supaya lebih dari negatif 11. Nah, sekarang kita bandingkan aja dengan yang paling kecil. Ya, dengan yang paling kecil nih 0 kan? 0 dengan min 11 ya. 0 itu lebih dari min 11 atau kurang dari? 0. 0 dengan Lebih. 11 lebih besar Lebih atau lebih dari. kecil? Nah, lebih Dari. dari ya. Jadi Lebih besar. dibandingkan dengan yang kecil aja dia udah lebih dari. Jadi udah memenuhi nih ya. Jadi udah lebih dari kan di sini. Jadi dengan 0 aja dia sudah lebih dari negatif 11. Apalagi dengan yang positif. Berarti ini tidak perlu diuraikan juga. Ini tinggal kita langsung aja tulis semua bilangan real X memenuhi ya gitu. Jadi semua bilangan real X memenuhi. Bagaimana notasi himpunannya? Notasi himpunannya adalah himpunan penyelesaian. Langsung aja X bilangan real gitu ya. Gitu. Jadi ini simbolnya X, E ini ya seperti huruf E. Ini namanya elemen atau dibacanya anggota. R di sini adalah maksudnya bilangan real gitu ya. Jadi simbol R besar itu bilangan real. Jadi ini dibacanya himpunan penyelesaiannya adalah X anggota real gitu. Jadi berapapun nilai X-nya itu boleh gitu ya. Jadi semua penyelesaian seperti ini ya. Ini notasi himpunannya ketika kasusnya semua bilangan real X memenuhi ya gitu. Jadi notasi himpunannya seperti ini. Jadi untuk A-nya negatif ya, untuk kasus yang A-nya negatif tuh sebetulnya ya langsung aja gitu jawabannya, nggak perlu diuraikan lagi. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan atau tidak? Sampai 4. Nggak ada masalah kayaknya ya. Gitu. Kita coba soal yang mulai ada variasinya. Ya, soal yang mulai ada variasinya ya. Jadi kalau tadi ini hanya mengapa ya? Hanya mengaplikasikan teori gitu ya. Jadi kayaknya aku gampang aja gitu ya, tinggal masuk-masukin. Nah, tapi bagaimana kalau kita diberi masalah yang lumayan kompleks gitu ya. Ya, jadi di sini contoh soal yang ini contoh soal yang umum ada gitu ya. Jadi ini kasusnya hanya di nomor 1 dan 3 gitu ya. Jadi contoh yang tadi kasus yang bisa diuraikan. Nah, kita lihat atau kita bahas satu persatu ya. Kita bahas satu persatu, misalnya nomor 1. Ya, tentukan himpunan pertidaksamaan atau tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 2x min 1 kurang dari 9 ya gitu. Nah, ini berarti ya ingatnya ya kasus seperti ini ingatnya ke sini nilai mutlak X kurang dari sama dengan A gitu ya. Nah, ingatnya kasus yang ini.
Cik, masih ingat gak kalau kasusnya kurang dari tertutup apa terbuka? Tertutup. Tertutup, pinter ya, gitu. Jadi kalau kasusnya kurang dari tertutup, jadi itu kuncinya, ya, gitu. Nah, bagaimana maksudnya tertutup teh? Ya, kita tulis dulu ya, soalnya 2x min 1 kurang dari sama dengan 9. Nah, maksudnya apa? Maksudnya langsung kita tulis begini, min 9 kurang dari sama dengan yang ada di dalam nilai mutlaknya kita tulis di tengah, 2x min 1 kurang dari sama dengan 9. Jadi tertutup itu siapa batasnya? Min 9 dan 9. Dari mana ini angkanya? Dari si A-nya gitu ya, dari si 9 ini. Yang sebelah kirinya negatif, yang sebelah kanannya positif. Lalu yang ada di dalam tanda mutlaknya kita simpan di tengah. Ya, paham ya? Itu yang dimaksud dengan tertutup. Sekarang ya, kalau yang tadi mah di tengah-tengahnya langsung X, berarti langsung selesai. Kalau ini di tengah-tengahnya langsung X enggak? Enggak ya, berarti harus dibuat jadi X. Ya, gimana caranya? Caranya aksesoris selain X kita hilangkan gitu ya. Jadi di sini ada aksesoris nih, ada 2, ada min 1 gitu ya. Sebetulnya yang kita tuju adalah dalam bentuk X aja di tengah. Gitu. Jadi min 1 dan 2-nya harus kita hilangkan. Ya, itu tujuannya. Apa namanya? Pertanyaan berikutnya adalah mana dulu yang bisa dihilangkan sesuai aturan matematika? 2 dulu atau min 1 dulu? 2. 2 diapain 2 supaya hilang? 2 supaya hilang diapakan? Siapa barusan yang jawab? Kalau 2 diapain tuh biar hilang 2-nya? Ya apa tinggal dihapus aja 2-nya gitu. Tidak semudah itu Ferguson. Ya, gitu. Jadi menghilangkan maksudnya tidak sekedar ya asal hapus ya atau asal coret gitu. Tapi menghilangkan itu sebetulnya kalau Bapak nyebutnya balancing ya. Karena ini bentuknya pertidaksamaan atau mungkin persamaan sama aja. Jadi ketika kita menghilangkan satu aplikasi atau satu aksesoris di tengah itu harus menghilangkan juga di bagian-bagian yang lain ya gitu. Jadi maksudnya menghilangkan di tengah sama dengan memproses atau memodifikasi bagian yang lain ya. Jadi tidak hanya proses yang tengah aja gitu ya. Ini min satunya hapus, terus min 2-nya hapus itu kan langsung X gitu. Enggak gitu ya. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu proses aljabarnya. Nah, ini kalau tadi ada yang jawab 2 dulu itu nggak bisa ya gitu. Jadi yang paling benar adalah yang negatif 1 terlebih dahulu. Oke ya, alasannya gimana? Ini ya, ini Bapak nulis dulu di sini ya. Kalau kita melakukan operasi hitung, kalian mungkin pernah dengar istilah kaba taku ya? Pernah dengar nggak? Pernah. Pernah ya? Apa kaba taku teh? Kali bagi tambah kurang. Oke, kali bagi tambah kurang ya. Nah, di sini ada kabataku ini biasanya diajarkan di anak SD ya supaya anak SD tidak keliru ketika ada operasi tambah kali bagi gitu ya kurang mana dulu gitu ya. Nah ini ada clue-nya kabataku. Maksudnya kabataku itu artinya apa? Kalau ada kali bagi itu kali bagi didahulukan ya baru setelah kali baginya diuraikan masuk ke tambah kurang gitu ya. Bagaimana kalau ada kali bagi aja, kali dulu atau bagi dulu? Nah, kalau ada kasus seperti ini dikerjakan dari kiri ke kanan ya gitu. Jadi kalau ada kali bagi, kalau di sebelah kirinya kali dulu ya kita kali dulu. Kalau sebelah kirinya bagi dulu ya dibagi dulu gitu ya. Jadi kalau operasi hitung begitu ya ngikutin. Jadi kali bagi itu satu level. Artinya kalau kali bagi berada di dalam satu operasi itu tinggal dikerjakan dari kiri ke kanan. Kecuali ada tanda kurung ya. Kalau tanda kurung mah itu mau di dalamnya kali, mau di dalamnya tambah, mau di dalamnya apapun itu didahulukan ya kalau kurung. Nah, kalau di luar kurung atau kalau tidak ada kurung maka kali dan bagi didahulukan, baru tambah dan kurang gitu ya. Nah, itu kalau operasi hitung. Kalau misalnya uraian ya menguraikan. Jadi kasus yang seperti ini namanya menguraikan bukan menghitung. Ya, kalau menguraikan maka dibalik kataku kaba gitu ya. Jadi yang didahulukan adalah tambah kurang dulu yang dihilangkan, ya, baru kali baginya yang diuraikan. Jadi ini kalau ini mau urutannya ini 1 ini 2, kalau ini mah yang ini yang ke 1 baru yang ke 2 gitu ya. Nah, berarti di sini 2x 2x dikurang 1 gitu ya.
Nah, biasanya anak-anak kelas 10 masih suka bingung juga ya, atau ada beberapa yang nggak ngerti 2x artinya apa? Operasinya apa? 2 tambah x atau 2 kali x? 2x teh Kali kali X. ya. Nah, gitu. Jadi harus apa ya? Harus paham dan harus sadar gitu bahwa 2x itu adalah 2 dikali x gitu. Jadi bukan hanya sekedar tahu 2x, tahu 3x, tahu 5x gitu ya, tapi ngerti itu maksudnya apa. Ya gitu. Jadi 2x artinya sekali lagi 2 dikali x gitu ya. Nah, berarti di sini operasinya ada kali ya, 2 kali x, ada kurang. Nah, sesuai dengan apa namanya? Teori yang tadi gitu ya. Kalau menghitung maka taku dulu ya, kaba dan taku. Kalau misalnya menguraikan mah taku dulu yang dihilangkan atau diuraikan baru kaba. Ya, maka di sini yang harus kita hilangkan adalah pengurangan dengan satu ya, atau dikurang satu. Supaya dikurang satunya hilang, berarti harus diapain? Ada yang tahu nggak? Supaya min satu hilang harus ditambah satu. Nah, ini namanya balancing, Bapak nyebutnya ya. Ini istilah Bapak aja ya. Kalau di buku mungkin nggak tahu tuh apa istilahnya. Ya. Atau mungkin guru yang lain menyebutnya apa, Bapak nggak tahu. Biasanya ada beberapa guru yang langsung menyebutkannya pindah ruas ya. Gitu. Ya betul sih, pindah ruas nggak masalah gitu. Maksudnya menyederhanakan istilah gitu. Itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya kasusnya seperti ini, ketika kalian berpikir pindah ruas, nah berarti ini min satu pindahnya ruasnya kemana? Ke min 9 atau ke 9 kan gitu ya. Jadi bingung kalau pindah ruas karena min satunya cuma satu di sini. Ya gitu. Jadi kalau misalnya kita mengerti bahwa itu bukan pindah ruas, tapi istilah kerennya, istilah keren, istilah bapak bukan keren. Istilah bapaknya adalah balancing, berarti untuk menghilangkan min satu kita tambah dengan satu. Nah, ketika kita memikirkan atau ketika kita menyimpulkan bahwa ini harus ditambah satu, maka berdampak pada semuanya. Min 9 ditambah satu jadi berapa? Min 8. Nah, jadi min 8. Hati-hati ya, yang masih bingung dong hitung negatif. Berarti yang ini ya, kalau di sini 2x min satunya kita tambah satu, berarti yang min satu ini jadi 0 kan? Jadi habis gitu. Maka ini jadi 2x aja. Ya, kurang darinya tetap 9 ditambah satu jadi berapa? 10. Jadi 10 gitu ya. Jadi paham ya? Jadi ketika kita menghilangkan min satu kita tambah satu. Ketika kita menghilangkan plus satu berarti kita harus kurang satu gitu ya. Itu jadi tambah kurang ya dihilangkannya supaya jadi 0. Kalau kali bagi itu dihilangkannya bukan supaya jadi 0 tapi supaya jadi satu gitu ya. Itu namanya identitas. Gitu. Jadi tambah kurang itu identitasnya 0, kali bagi identitasnya satu gitu. Jadi dibikin jadi satu kalau kali bagi. Kalau ini mah jadi 0 ya. Min 1 ditambah 1 jadi 0. Jadi habis, jadi hilang. Nah, sekarang berarti yang harus kita hilangkan yang tersisa adalah aksesorisnya 2. Ya, kembali lagi 2 dengan X hubungannya apa tadi? Kali. Kali ya. Supaya kalinya hilang ya, dikali 2-nya hilang berarti kita harus bagi ya gitu ya. Jadi kali ya supaya hilang dibagi. Ya, dibagi berapa? Dibagi 2 gitu ya. Nah, kita cek 2 dibagi 2 berapa? 1. 1 ya gitu. Nah, itu jadi tujuannya supaya jadi satu kalau kali dan bagi mah ya supaya jadi satu. Nah, sekarang kita bagi semuanya. Jadi ini berdampak pada semuanya. Min 8 dibagi 2 berapa? Min 4. Min 4, pintar. Kurang dari 2x dibagi 2 berarti 2-nya habis gitu ya. Jadi satu kan? Nah, jadi ingat habisnya jadi satu kalau dibagi mah. Berarti di sini jadi 1x ya. Tapi ingat kalau X. kalau di aljabar ada 1x maka satunya tidak perlu ditulis. Maka kita tuliskan x saja ya. Kurang dari 10 dibagi 2 berapa? 5. 5 ya gitu. Nah, sekarang sudah x belum di tengahnya? Sudah, berarti sudah selesai ya, tinggal ditulis dalam bentuk HP atau himpunan penyelesaian. Min 4 kurang dari sama dengan X kurang dari 5 gitu ya. Ini sengaja Bapak Bapak perlambat ya menerangkannya supaya kalian benar-benar paham. Bukan hanya sekedar bisa ngikutin prosedur, tapi paham, mengerti, oh itu dari mana ya gitu. Oh ini min 1, oke ditambah 1. Oh ini 2 dibagi 2 supaya jadi habis atau supaya jadi satu ya gitu. Kalau ini yang kurang 1 ditambah 1 supaya jadi habis juga, tapi habisnya jadi 0 gitu. Nah ya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Aman ya? Sampai sini masih aman?
Ya, mudah-mudahan ini menjadi ilmu tambahan ya. Mungkin ada yang sudah pernah tahu gitu ya. Ada yang sudah pernah tahu seperti ini ya. Berarti tinggal Bapak prosesnya apa? Jatuhnya jadi mengingatkan gitu ya. Tapi kalau yang baru tahu ya ini bagus berarti ya. Jadi nambah paham gitu. Ya, jadi ingat pertidaksamaan ataupun persamaan selesai ketika sudah dalam bentuk X gitu ya. Jadi kalau belum dalam bentuk X berarti harus dimodifikasi, harus diuraikan, harus dijabarkan lagi. Ya, gitu. Mudah-mudahan paham ya. Kita lanjut. Yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3X dikurangi 5X lebih dari 4. Nah, ini kasus yang lebih dari. Ya. Dan A-nya di sini positif ya. Ini A-nya 4 ya. A-nya positif atau lebih dari 0 gitu. Nah, karena hanya 4 dan di sini bentuknya pertidaksamaan berarti ini bisa diuraikan dan penguraiannya ya interval tertutup atau terbuka? Kalau lebih dari Terbuka. terbuka ya, di sini lebih dari 4 ya. Berarti kita tulis dulu soalnya lebih dari 4 ya. Berarti ini penjabarannya yang pertama 3X min 5 kurang dari negatif 4 atau 3X min 5 lebih dari 4. Jadi ini yang disebut dengan interval terbuka. Jadi clue-nya terbuka dan di sini biasanya ada atau. Gitu ya. Dan ketika kita menuliskannya yang negatif di sini ya. Lalu di sininya yang positif. Kurang dari di sininya negatif, lebih dari di sininya positif. Sampai sini paham? Paham ya? Tapi udah selesai belum? Udah selesai belum ini? Belum ya. Harus apa? Harus dalam bentuk X ya gitu. Harus dalam bentuk X gitu. Nah, berarti kalau ini mah kan hanya gini ya. Hanya 2 ya. Biasa kalau hanya 2 begini, biasa kita menyebutnya dengan pindah ruas ya gitu. Walaupun sama aja dengan yang tadi ya. Sebenarnya bukan pindah ruas tapi balancing. Nah, berarti di sini karena tujuan kita membuatnya jadi X, berarti min 5 dulu atau 3 dulu yang dihilangkan? Min Min 5 dulu 5. ya, dikurang 5 dipindahkan gitu ya, atau dikurang 5 dihilangkan ya. Biasanya kalau kita kenalnya dengan pindah ruas berarti di sini jadi 3X kurang dari min 4-nya diapain ini? Plus 5 gitu ya. Pindah ruas kan gitu. Atau kayak tadi misalnya ini sebenarnya ditambah 5 semua, berarti yang ini jadi 3X, yang ini langsung tambah 5 berapa hasilnya gitu ya. Nah, ini kita lanjutkan 3X kurang dari ini berapa? Min 4 tambah 5. Ayo, min 4 tambah 5 jangan takut salah. 1 atau min 9? 1 ya. 1 ya. Asumsikan punya utang 4 dibayar 5 gitu ya. Jadi utangnya 4 dibayar 5, jadi punya kembalian tuh. Gitu. Jadi utangnya udah lunas dan dia punya kembalian 1. Oke, sekarang setelah 3 Setelah min 5-nya sudah hilang, berarti yang kita hilangkan sekarang 3 ya. 3-nya pindah jadi apa kalau 3 di sini? Kalau pindah jadi apa? Jadi bagi ya, jadi per. Jadi kita tulis 1/3. Ya, udah selesai belum di sini? Yang ini? Yang ini udah selesai? Udah ya? Karena sudah dalam bentuk X gitu. Tinggal kita uraikan yang sebelah kanannya. Ini juga sama ya, ini kita buat jadi 3X lebih dari 4. 5 min dihilangkan ya atau dipindah ruaskan, ini ke sininya jadi plus 5. Berarti 3X kurang dari lebih dari 9. Berarti X-nya berapa nih? Lebih dari berapa? X-nya lebih dari 3 ya, pinter gitu. Dan ini sudah selesai, sudah dalam bentuk X ya. Tinggal kita tulis dalam bentuk HP atau himpunan penyelesaian. X kurang dari 1/3 atau X lebih dari 3 ya. Selesai gitu. Ya, seperti itu. Gimana nih 1 dan 2? Nomor 1 dan 2 udah aman, lancar ya, sama-sama seperti ini. Bisa ya? Oke. Lanjut ini teh, ini jam berapa ya? Oke, 9.45.
9.45 masih ada lah sebenarnya 15 menit sampai jam 10. Oke, kalau tidak ada ya, tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan ke soal yang lebih aneh lagi ya. Soal yang lebih aneh di sini kiri dan kanannya ada tanda mutlaknya. Ya. Jadi kiri dan kanannya ada tanda mutlaknya. Ini sebetulnya bisa pakai versi yang tadi ya, versi yang sebelumnya kita jabarkan. Jadi kalau misalnya kasus yang seperti ini ya, sebetulnya teorinya tidak bisa langsung ya, bisa juga pakai aturan aljabar ya. Seperti mungkin pernah di-share di yang persamaan tuh ya, ada beberapa persamaan atau ada beberapa kasus. Jadi cara mengerjakan yang ini ya, ini agak sedikit berbeda. Cara menjawabnya. Nah, di sini kita punya dua nilai. Jadi ini kita pakai kasus yang ini. Nilai mutlak A lebih dari sama dengan nilai mutlak B. Ya. Ini kalau dijabarkan bakal jadi bentuknya A kuadrat ya, lebih dari sama dengan B kuadrat. Ini dijabarkan lagi jadi A kuadrat min B kuadrat lebih dari sama dengan 0. Ini dijabarkan lagi jadi A plus B A min B lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi ini sebetulnya kalau soal yang ini harus belajar dulu pertidaksamaan kuadrat sebetulnya ya. Gitu. Jadi ini memang agak rumit ya, gitu. Nah, tapi mudah-mudahan aja kalau Bapak langsung ke sini kalian bisa ya dengan modal seperti ini ya, dengan modal seperti ini. Ya, ini sambil belajar. Nanti kalau misalnya masih pusing kita akan perdalam pertidaksamaan kuadratnya dulu ya. Nah, jadi kita pakai yang ini teorinya. Jadi kalau kita lihat ujungnya ketika ada nilai mutlak A lebih dari nilai mutlak B, maka ujungnya seperti ini nih. A ditambah B dikali A dikurangi B lebih dari 0. Jadi kita bisa langsung ke sini. Ya, jadi ini kita tulis dulu soalnya X plus 7 lebih dari sama dengan X min 3. Lalu kita jabarkan langsung ke bentuk akhir yang ini ya. Yaitu dalam kurung X plus 7 ditambah X min 3 dikali X plus 7 dikurang X min 3. Ya, gitu. Ini lebih dari sama dengan 0. Ya, gitu. Jadi ini asumsinya kan X plus 7-nya adalah A, X min 3-nya adalah B gitu ya. Berarti ini A plus B, yang ini A min B gitu ya. Nah, kita jabarkan sekarang. X ditambah X sama dengan 2X, 7 ditambah negatif 3 berapa tuh? 7 ditambah negatif 3. Sama dengan plus 4. Ya. Nah, plus 4. Yang ini X dikurangi X, habis ya. X dikurangi X habis, 7 dikurangi negatif 3. 7 dikurangi 10. Negatif 3 berapa? 10. 10 ya, positif. 10. Lebih dari 0 gitu. Ingat ya, ketika kita mencari pertidaksamaan, tujuan kita apa? Tujuan kita adalah X ya. Tujuan kita adalah X. Berarti ini kita hilangkan aksesoris-aksesorisnya. Nah, yang pertama karena di sini 10-nya di luar sendirian, jadi kita buang dulu 10-nya. Dengan cara apa ini? Dengan cara dibagi 10. Berarti 10 ini jadi habis ya, jadi 1. Maka yang ini jadi 2X plus 4 aja ya. Jadi yang ini aja. Lebih dari sama dengan 0 dibagi 10 berapa? 0. 0 ya, tetap ya. 0 dibagi berapapun tetap 0. Nah, 2X ditambah 4 lebih dari 0. Berarti kalau kita sistemnya pindah ruas, ini berarti 2X lebih dari 0 yang plus 4 pindahin jadi min 4. Berarti 2X lebih dari negatif 4. Berarti X-nya lebih dari berapa nih? Ayo, berapa ini? Min 2. Nah, negatif 2. Kok bisa jadi negatif 2? Diapain? Min 4 dibagi 2. Nah, pintar. Min 4 dibagi 2 ya, gitu. Min 4 dibagi 2 hasilnya negatif 2. Jadi X lebih dari negatif 2 ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Jadi kalau ditulis dalam bentuk HP, himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan negatif 2 ya. Nah, apa bisa jadi ngan hiji jawabannya gitu ya. Kan tadi ada 2 ya nilai mutlaknya. Ya, ini hanya ada
satu apa namanya ini teh hasilnya gitu ya. Itu karena memang prosesnya begini ya. Gitu, ini dijabarkan pakai pertidaksamaan kuadrat, sebetulnya ini dikuadratkan, dipindahkan, difaktorkan, jadinya seperti ini. Jadi kalau kita melihatnya awal sama ujung itu seperti cara cepat gitu ya. Ini diginiin gitu. Padahal prosesnya memang dikuadratin dulu, lalu dipindah ruaskan jadi min B kuadrat, lalu difaktorkan gitu. Jadi kalau kita mau pakai rumus cepatnya ya udah aja langsung. Jadi ketika ada dua nilai mutlak langsung aja ke sini. A plus B, A min B lebih dari 0. Ya, tinggal dijabarkan. Ya, di sini memang ada dua kasus ya, ada nilai mutlak kiri dan kanan, tapi karena ketika dijabarkan menghasilkan satu ya yang ada x-nya, yang ini kan yang 10 nggak ada x-nya nih, gitu ya. Jadi kita jabarin hanya satu saja ya, gitu. Dan hasilnya memang hanya satu gitu. X lebih dari negatif 2. Ya, sampai situ ada pertanyaan? Ya. Mungkin bisa diikutin, tapi mungkin nanti kalian harus apa ya? Harus berlatih lebih banyak lagi. Jadi kalau misalnya kalian pengen jadi hebat, pengen jadi benar, pengen jadi terampil, ya maka perbanyaklah latihan dan sering-seringlah berbuat kesalahan ketika kalian latihan, ya. Gitu. Jadi ketika berlatih kalian jangan takut salah ya, karena memang latihan itu tempatnya melakukan kesalahan gitu. Sehingga nanti pada saat tes, pada saat ujian itu kalian sudah bosan dengan kesalahan, jadi bener gitu ya. Itu harapannya ya. Jangan sampai kalian antara berlatih ya karena memang belum bosan ya melakukan kesalahan, jadi pada saat ujian malah melakukan kesalahan gitu. Jadi kesalahan itu hal yang biasa dan memang prosesnya harus salah dulu gitu, baru kita bisa mencari dan menentukan mana yang benar. Gitu. Kalau di belajar ya gitu. Kalau di kehidupan tidak selalu ya, bisa jadi kalian bisa langsung benar. Gitu. Di ujian juga sama ya, di materi juga sama ya, bisa juga langsung bener ya. Cuman kalau kalian salah pun itu masih hal yang biasa. Gitu, namanya juga belajar. Begitu untuk soal nomor 3. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutin lagi. Satu lagi. Bapak, Iya, gimana? itu mau nanya yang tadi, Bapak. Yang ini? Yang nomor 3. Yang Ya. 3. Siapa ini namanya? Siapa di mana namanya? Alisa, Bapak. Alisa Rosa, IPS 2 ya. Oke, gimana Alisa? Ya, itu mau nanya yang 2X-nya dari mana, Bapak? Oh, 2X yang ini ya? 2X plus 4. Yang Nah, ini ditambahin. X ditambah X. X tambah X, 2X kan? Iya. 1 tambah 1 gitu, Bapak. Ya, gini ya tuh, Alisa. Alisa kalau 3X ditambah 5X jadi berapa? 3X tambah 5X jadi 8. Ya, jadi 8X ya. Bukan jadi 8, jadi 8X. Kita harus lengkap. 8X. Gitu. Jadi sama aja. Sama itu kan 10-nya, Bapak. Nah, oh sama 10-nya. 10-nya dari mana gitu ya? Oke, ini sama kayak Bapak. tadi. Kalau X dikurangi X kan 0 ya. Habis gitu maksudnya. Karena kan dikurang. X dikurangi X sama aja dengan 5 dikurang 5. 7 dikurang 7 gitu ya. Jadi 0. Nah, terus 10-nya dari mana? 7. Ya ini perhatikan. 7 dikurang. Ini kan operasinya kurang di sini. 7 dikurang yang ini. Di sininya negatif 3 ya. 7 dikurangi negatif 3. 7 dikurangi negatif 3. Dikurang negatif itu sama aja dengan ditambah. Jadi kalau diubah jadi 7 tambah 3. Sama dengan? Ya. Begitu Alisa. Oh iya. Gitu. Jadi makasih, makanya Bapak. makanya step by step ya. Jadi selangkah demi selangkah harus dipahami. Ya betul kata Alisa ya, kalau misalkan ada yang masih bingung tadi mungkin Bapak kecepatan ya, kalian boleh tanyakan ya. Pak itu dari mana ya itu? Ya Bapak, makasih. Iya, sama-sama Alisa ya. Yang lain juga sama ya. Silakan kalau misalnya ada langkah yang masih belum ngerti ditanyakan ya. Gitu. Ada lagi? Silakan. Atau mau lanjut nomor 4? Ini waktunya 4 menit lagi. Ya ini juga sama lah ya. Cara mengerjakannya sama, tapi bisa jadi hasil akhirnya beda ya. Gitu. Kita coba aja ya. Kita coba jawab. Ya, teorinya yang tadi ya. Kalau ada nilai mutlak A, ini mau kurang dari, mau lebih dari, sama metodenya. Ini kita kuadratkan, jadi A kuadrat kurang dari B kuadrat.
Terus dipindahkan jadi A kuadrat min B kuadrat kurang dari 0, lalu difaktorkan jadi A plus B, A min B kurang dari 0. Ya, ke sini ya endingnya. Jadi sebetulnya kalau yang tadi mah lebih dari, ya endingnya di sini lebih dari 0. Kalau di sini kurang dari, ya endingnya kurang dari 0. Sebetulnya ke sana ya. Nah, ini kita tulis dulu soalnya nilai mutlak 2x min 5. Ya, terus kurang dari nilai mutlak x min 1. Sorry. Ini nilai mutlak ya. Ini dijabarkan jadi dalam kurung 2x min 5 ditambah x min 1 dikali 2x min 5 dikurang x min 1. Kurang dari 0. Nah, ini akan unik nih ya, akan menjadi unik. Kenapa menjadi unik? Karena di sini ada dua nilai X. Kalau yang tadi mah hanya satu. Ya, berarti langsung diprosesnya hanya satu. Tapi kalau ada dua, nah nanti ya kita lihat seperti apa. 2X ditambah X. Berapa nih? 2X ditambah X? 3x. 3X, betul. Min 5 ya, min 5 ditambah min 1. Min 6 bukan Pak. Berapa? 6. Min 6 Min ya gitu. Hati-hati harus lengkap ya nyebutinnya, jangan 6. 6 itu berarti asumsinya positif. Min 6. Min 5 ditambah min 1 min 6. Udah beres. Sekarang yang kedua, 2X dikurangi X. Berapa? X. X ya, bentar. 2X dikurangi X, X. Min 5 dikurangi negatif 1. Min 5 dikurangi min 1. Ada yang Negatif bisa? 4. Negatif 4 ya. Nah, kurang dari 0. Ya, mungkin ada yang masih bingung ya. Min 5 dikurangi min 1. Min 5, min ya, dikurangi negatif sama aja dengan ditambah 1. Ini asumsikan punya utang 5, dibayarnya 1. Berarti masih punya utang 4 gitu ya. Makanya di sini Bapak tulis min 4 ya. Gitu. Bisa ada yang masih bingung ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini uniknya, di sini ada dua nilai X ya. Ada dua nilai X atau ada 2X ya. Dalam kurung di sini kan ada 3X min 6 dan di sini ada X min 4. Nah, ini yang beda. Kalau tadi hanya satu mah ya udah otomatis langsung uraikan. Kalau hanya dua. Kalau ada dua, berarti ini metodenya begini. Ya, ini berhubungan dengan pertidaksamaan kuadrat. Kita lihat atau kita cari pembuat nol ya. Pembuat 0. Maksudnya apa pembuat 0 teh? Pembuat 0 teh gini, 3X min 6 sama dengan 0. Berarti 3X sama dengan 6. Berarti X-nya sama dengan 2 gitu ya. Nah, ini namanya pembuat 0. Paham? Paham ya? Itu nama pembuat 0. Jadi pembuat 0 teh ini dimasukkan, Ini dianggap 0, ini juga dianggap 0 gitu. Nah, itu baru yang 3X min 6 ya. Sekarang yang X min 4. X min 4 sama dengan 0 juga. Berarti X-nya sama dengan 4 langsung ya. Nah, ini udah dapet nih pembuat 0-nya. Gitu ya. Nah, untuk cross check-nya gimana? Untuk cross check-nya pembuat 0. Coba aja masukin ke sini 2 ya. Coba masukin 2 ke sini. 3 kali 2, 6. 6 dikurangi 6, 0 kan? Nah, ini. Jadi 0 di sini nantinya. Ini juga sama, X sama dengan 4. Kalau kita masukin ke sini, X-nya jadi 4. 4 dikurangi 4 juga 0. Gitu ya. Nah, ini namanya pembuat 0. Ya, harus bisa ya, harus paham. Setelah tahu pembuat 0, kita bikin garis bilangan. Ya, kemana ya? Ke sini aja lah. Ini masuk ke garis bilangan. Nah, garis bilangannya bagaimana? Kita bikin garis, lalu di sini akan ada dua nilai X ya. Di sini ada dua nilai X yaitu 2 dan 4. Berarti kita bikin 2 titik ya, 2 bolongan di sini, 2 dan 4. Nah, di sini ada hal yang penting. Kalau di tanda apa ini namanya? Kalau di pertidaksamaannya dia tidak menggunakan sama dengan, ini kan lebih kurang dari gitu ya. Nggak pakai sama dengan di bawahnya gitu ya. Kurang dari aja, bukan kurang dari sama dengan. Jadi kalau kurang dari aja, maka angka-angka ini ya 2 dan 4 ini kita kasih bolong gitu ya. Tapi kalau di sini pakai sama dengan, maka ini kasih bolong di bulatan ininya kita penuhin gitu ya. Nah, itu bedanya apa? Kalau misalnya bulatannya bulatan kosong, itu maksudnya 2 dan 4 tidak ke bawah.
gitu ya. Kalau misalnya di sini ada tanda sama dengan, berarti bulatannya nanti bulatan penuh, maka 2 dan 4-nya terbawa gitu ya. Jadi harus detail, harus paham sedikit-sedikit gitu ya simbol-simbolnya. Gitu. Jadi kalau bulatan kosong dia tidak terbawa. Jadi 2 dan 4 hanya batas tapi tidak terbawa. Gitu. Tapi kalau bulatannya penuh berarti 2 dan 4 ya, kalau bulatannya penuh berarti dua-duanya terbawa. Ya, jadi sekaligus jadi batas sekaligus terbawa ya terhadap penyelesaiannya. Ya, balik lagi karena ini tidak menggunakan sama dengan, ini bolongnya bolong kosong ya, gitu. Bulatan kosong. Nah, setelah menuliskan seperti ini dan ini urutannya harus kecil besarnya harus benar ya. Jadi yang kiri harus yang kecil, yang kanannya harus yang besar, jangan sampai tertukar. Nah, setelah begini ya, kini kita harus menguji dengan sebuah angka ya, misalnya di sini kan batasnya di sini 2 dan 4 ya. Kita coba dengan angka yang gampang, misalnya angka 0 ya. Coba lihat garis bilangan. 0 ada di mana? Ada di kiri, ada di tengah, atau ada di kanan? 0 ada di mana? Kiri. Ada di kiri ya. Karena di sini kan 2, di sini 4 ya. 0 berarti ya berada di sebelah kirinya kan gitu. Jadi harus paham dulu itu. Posisi 0 ada di kiri. Ingat-ingat ya. Posisi 0 ada di kiri. Lalu 0-nya dikemanain? 0-nya kita kesiniin. Ya, 3 dikali ini uji 0 ya. Uji 0 gitu ya. Nah, kita masukin 0. 3 kali 0 dikurang 6 dikali 0 dikurangi 4. Ini hasilnya berapa nih? 3 dikali 0 berapa? 0. 0 dikurangi 6? Dikurangi 6? Min 0 dikurangi 6. 6, min Negatif 6. 6. Oke, ini min 6 ya, min 6. Sekarang yang ini 0 dikurangi 4? Negatif Min 4. 4. Negatif 4. Min kali min? Plus. Plus, Positif. berarti plus 24. Nah, sebenarnya 24-nya nggak penting ya. 24-nya nggak penting. Yang penting adalah min kali min, kita udah tahu ini tandanya plus ya. Berarti di sini di sebelah kiri kita kasih tanda plus. Ya, kenapa di kiri tanda plus? Karena 0-nya berada di kiri. Maka yang kiri kita kasih tanda plus, otomatis ini selang-seling. Ini min, ini plus gitu. Nah, ini mungkin agak terlalu jauh ya karena banyak hal yang baru di sini. Ya, tapi nggak apa-apa, ikutin aja dulu ya. Jadi diuji dengan 0, di sini dapatnya plus ya, karena 0 tadi di kiri, kita tandain plus di kiri, tengahnya min, dan kanannya plus. Setelah selesai kita menentukan plus min plus, balik lagi ke pertanyaan ini nih. Coba ini bacanya apa? Kurang dari 0. Kurang dari 0 itu positif atau negatif? Negatif. Nah, negatif ya gitu. Kurang dari 0 itu artinya negatif. Berarti tanda atau daerah yang kita ambil adalah yang negatif. Kebetulan negatifnya di sini posisinya di tengah. Berarti daerahnya yang tengah, yang ada tanda negatifnya. Lalu setelah itu kita sudah tahu daerahnya, tinggal ditulis himpunan penyelesaiannya. Ini bentuknya interval tertutup. Berarti kita tulis 2 kurang dari 2 kurang dari X kurang dari 4. Ya, selesai. Gitu. Ya, jadi jawabannya HP-nya adalah 2 kurang dari X kurang dari 4. Lumayan ya, prosesnya panjang. Perlu dicermati lagi, perlu dipahami lagi ya mengenai hal-hal seperti ini. Tapi nanti setelah, karena pertidaksamaan sebenarnya untuk nilai mutlak selesai sampai sini ya. Nanti kita akan perdalam ya persamaan dan pertidaksamaan dengan bentuk-bentuk lainnya ya, ada nilai mutlak, ada bentuk persamaan linier, persamaan pertidaksamaan linier, bentuk kuadrat ya. Nanti kita akan coba explore. Ya, kebetulan KD 3.1 yang nilai mutlak ini akan digabung dengan KD 3.2 ya gitu. Jadi digabungin. Nanti setelah belajar persamaan dan pertidaksamaan ini ya, baik nilai mutlak ataupun persamaan dan pertidaksamaan yang lain, kalian akan masuk ke sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi bab berikutnya. Jadi loncat gitu. Kenapa? Karena bab 1 bab 2-nya digabung. Ya gitu. Tapi kalau misalnya yang Bapak sajikan di sini, ini sebetulnya hanya sampai pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, makanya di sini ada bumbu ya. Ada bumbunya yaitu pertidaksamaan kuadrat di sini sebetulnya. Ya. Nah, kalau bumbunya masih belum paham, nanti kita akan belajar bikin bumbunya seperti apa gitu ya. Gitu. Jadi kalau nilai mutlak mah cara kerjanya begini, nanti mungkin bumbu-bumbunya yang harus diperdalam ya. Gitu.
Mudah-mudahan masih bisa diikutin sampai sini ya. Waktunya sudah lewat sebetulnya ya 10 lebih 6. Ya, mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Jangan lupa berhitungnya juga harus biasa ya, harus terbiasa dengan berhitung. Oke, terima kasih yang sudah bergabung dari awal sampai akhir dan sudah berkenan mengaktifkan kameranya ya. Oke, mudah-mudahan materi hari ini bisa disimak ya, bisa dipahami. Nanti seperti biasa filenya nanti Bapak share di grup ya. Itu aja, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.